kan dia harus memiliki sertifikat kompetensi yang disebut dengan sertifikasi guru. Dan itu diharapkan semua guru itu kan bersertifikasi. Tetapi wajib gitu Pak? Atau sebenarnya wajib, tetapi untuk mengikuti itu butuh perjuangan. Ada alasan-alasan tertentu mungkin dari orang tua atau siswa sendiri, misalnya dia nggak memilih yang jonasinya dia gitu. Tetapi kita memang sudah menetapkan. Tapi nggak polemik dong Pak, nanti satu bisa kok yang lain nggak, nanti gimana? Oke, selamat siang sahabat Ngobras Polres Katingan. Season kedua atau part kedua hari ini saya akan berbicara tentang dunia pendidikan. Tentunya bersama narasumber Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan. Jadi daripada kita penasaran, langsung kita kulik dan kita sapa. Asik. Selamat datang Pak Kepala Dinas Pendidikan Pak Ferisko. Mohon maaf kalau saya salah menyebutkan ini Pak. Apa kabar Pak? Baik. Baik. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih dahulu atas waktu dan kesempatan Bapak sehingga meluangkan waktu boleh hadir datang ke Ngobras ini. Dan kami informasikan Ngobras ini merupakan ngobrol asik Pak. Tentunya memberikan informasi, pesan-pesan kepada masyarakat kita yang bersifat positif dan mengedukasi. Nah itu dia. Jadi pada kesempatan ini sebelum kita berbicara tentang dunia pendidikan yang saya bilang sesuai dengan tupoksi Bapak, saya mempersilahkan Bapak untuk menyapa sahabat Ngobras dan adik-adik pelajar tentunya Kabupaten Katingan lewat Ngobras. Monggo Pak, memperkenalkan diri. Nama saya Periso, bukan Perisko. Jadi apa? Pak Periso. Kalau asal saya perkenalkan diri, memang orang Katingan asli dari Desa Buntut Bali, Kecamatan Pulau Malan itu. Saya menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan tepatnya pada tanggal 6 Oktober tahun 2021. Jadi belum 2 tahun saya menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan, dipercaya oleh Pak Bupati kurang lebih sudah 1,5 tahun. Baik Pak. Nah demikian perkenalan singkat dari beliau, Bapak Pendidikan kita. Karena ini kades. Artinya suatu kehormatan bagi saya Pak. Kenapa? Artinya saat ini saya berbicara dengan salah satu putra terbaik Katingan. Siap. Karena ada banyak sudah yang pernah hadir di Ngobras ini, putra-putra terbaik Katingan. Dan hari ini kebanggaan buat saya karena saya memang asli putra Borneo juga, tapi hanya beda tempat. Sama-sama. Kalau saya dari Mentaya. Tapi saat ini jiwa raga saya sudah ada di Katingan. Amin. Nah itu dia. Sahabat Ngobras, bagian dari promosi saya. Baik, Pak Kadis artinya menjabat kurang lebih 2 tahun. Terlepas dari itu saya tidak mau mereply ke belakang karena memang kita sekarang, bagi saya, karena saya sudah memiliki anak dan berdasarkan apa yang saya rasakan bahwa pendidikan itu adalah yang paling utama menurut saya. Karena pondasi kita untuk bisa mendapatkan pekerjaan dalam artian seperti kita ASN, ya memang pendidikanlah jalur utamanya. Benar. Nah itu dia. Jadi terkait dengan itu Pak Kadis mohon izin sering disingkat dengan Dinas Pendidikan gitu Pak ya. Betul. Kalau dulu Pedanka ya atau bukan? Betul. Jadi ada beberapa kali perubahan nomenklatur. Sekarang saya jelaskan untuk Kabupaten Katingan karena mengkhususkan diri hanya di pendidikan, jadi hanya Dinas Pendidikan, disingkat Dikdis. Disdik, bukan Diknas. Pendidikannya. Bukan Diknas. Kalau Diknas itu kan pendidikan nas. Disdik. Balik. Kalau dulu kan ada singkatan Diknas. Nah itu dia Pak. Sehingga pemahaman atau kebiasaan kita yang lama, kalau kita tidak update
Betul. Dan makanya saya bilang Ngobras ini tempat untuk kita ngobrol asik sebenarnya, cuman kita memberikan pesan yang sangat penting meskipun itu tidak terlalu dalam seperti yang kita bicarakan tadi. Menarik nih Pak, dari namanya aja sudah ya ada transisi perubahan. Betul. Namun yang perlu kita ketahui bersama, apa sih tugas pokok dari Disdik ini? Disdik. Ya, yang terima kasih. Yang jelas tugas Dinas Pendidikan adalah membantu bupati, pimpinan dalam urusan kewenangan daerah di dalam bidang pendidikan. Utamanya kalau Dinas Pendidikan Kabupaten Kota itu menangani jenjang pendidikan dari PAUD sampai SMP. Oke. Itu untuk kewenangannya, kewenangan pembinaannya. Kalau untuk SMA, SMK itu kewenangan provinsi. Sejak tahun 2016 hingga sekarang. Nah, itu dia. Ini merupakan sangat penting menurut saya Pak. Jadi jangan ada pemahaman nanti salah kaprah. Iya, betul. Karena di wilayah kita Kabupaten Katingan ini juga terdapat SMA ataupun yang sederajat. Jadi jangan serta-merta bahwa itu adalah kewenangan dari Disdik gitu kan. Ternyata itu bagian kewenangan dari provinsi. Nah, itu dia sahabat Ngobras. Menarik sekali. Artinya ada keterbatasan wewenangan hanya sampai di level sekolah menengah pertama. Benar. Nah, kemudian menariknya lagi karena sepengetahuan saya juga tidak jarang bahkan acap kali adik-adik pelajar kita dari Katingan ini memiliki prestasi yang cukup bagus menurut saya. Artinya mampu bersaing dengan kabupaten-kabupaten bahkan wilayah provinsi lain. Nah, terkait dengan itu, apakah memang ada program atau inovasi secara khusus untuk penggerakan kemajuan dari dunia pendidikan di Kabupaten Katingan ini? Iya, terima kasih. Ada, dan itu adalah program nasional yang kita ikutin gitu. Pertama OSN namanya, itu lomba Olimpiade Sains. Yang dilombakan itu mata pelajaran tertentu, yaitu matematika, IPA. Dan ini karena itu kan petunjuk nasional, jadi kita ikutin jadwal nasional. Ini untuk tingkat SD, SMP? SD, SMP. Berarti PAUD dan TK tidak ada. Belum. Ya memang karena levelnya beda. Itu untuk mata pelajaran. Ada juga Olimpiade olahraga. Olimpiade olahraga yang dilaksanakan keduanya itu OSN maupun OS2AN itu secara daring. Jadi untuk memacu prestasi dari para pelajar. Jadi mereka berlomba untuk menampilkan yang terbaik. Betul. Gitu. Nah, ini saya langsung tarik pertanyaan prestasi dari sesuai yang saya ketahui. Kemudian karena sudah mengetahui juga bahwa tentunya itu melalui sebuah program seperti Bapak jelaskan bahwa ini jelas ada manajemennya gitu kan. Nah, terkait dengan ini juga artinya di mana pelajar itu akan menjadi terampil, cerdas, so pasti bisa dikatakan karena tenaga pendidiknya juga kan tidak terlepas bagian itu kan Pak. Benar. Selain dari memang program untuk pelajarnya, dari Disdik sendiri apakah istilahnya untuk pengembangan SDM dari tenaga pendidiknya juga ada gitu Pak? Benar, pertanyaan yang bagus. Puji Tuhan, setelah berlalunya COVID-19, kenapa saya bilang berlalu, sejak COVID-19 2020, 2021 itu vakum semua. Semua aspek. Sampai 2022 masih vakum. Untuk tahun 2023 ini di samping untuk diperlombakan prestasi untuk pelajar, ada juga kita lomba Gopres namanya, guru berprestasi. Dan itu punya anggaran sendiri di dinas. Nah, oleh sebab itu pada saat kesempatan ini kita wajib bersyukur lewat pimpinan daerah
memberikan peluang anggaran untuk kita untuk melaksanakan kegiatan lomba guru berprestasi. Ada saatnya nanti ada kompetisi guru-guru yang akan dilaksanakan oleh dinas. Ini dalam waktu dekat ini akan diselenggarakan lomba guru berprestasi namanya. Itu semua level. Semua level. Dari PAUD, TK, SD, sampai SMP. Ya. Ya mohon maaf guru SMA ini programnya Disdik ini. ya. Harus diingat itu. Ada batasannya. Ada batasannya. Supaya jangan salah kaprah. Itu dia. Iya. Kemudian ini Pak ya. Artinya semua itu sudah ditunjang dengan manajemen yang bagus. Siap. Selain memang ada program istilah memacu untuk berprestasi kepada para gurunya. Maksud saya secara sertifikasi lah bahasanya kalau tidak salah Pak ya. Iya. Apakah ini juga kepada para guru ini ada penyetaraan atau apa bahasanya itu Pak untuk sertifikasi ini bagaimana? Memang guru itu kalau mencapai disebut dengan guru yang profesional, kan dia harus memiliki sertifikat kompetensi yang disebut dengan sertifikasi guru. Dan itu diharapkan semua guru itu kan bersertifikasi. Tetapi wajib gitu Pak? Atau sebenarnya wajib, tetapi untuk mengikuti itu butuh perjuangan. Langkah yang harus dilalui itu harus ngikut seleksi dulu. Seleksi PPG namanya. Ada proses gitu Pak? Ya, jadi PPG itu adalah singkatan Pendidikan Profesi Guru. Baik Pak, mohon maaf saya potong ini. Artinya sudah tergambar menurut saya. Nah, kemudian ini karena memang dia harus seleksi, jadi saya mau pertanyaan saya untuk persentase Kabupaten Katingan para tenaga pendidiknya khususnya dari SMP SD ini berapa persen kira-kira yang memang sudah sertifikasi Pak, mendapatkan sertifikasi guru itu? Atau dari jumlah guru yang ada dulu? Saya lupa, cuma dari persentase yang ada ini kalau kita kan melihat jumlah guru-guru yang senior. Jadi kalau guru-guru yang baru diangkat itu kan mungkin kan karena seleksi itu cukup sulit untuk lolos menjadi PPG itu. Kalau dari melihat dari guru yang sudah cukup senior misalnya sudah 3 tahun atau 5 tahun ke atas masa kerjanya, ya mungkin ada 60-70% guru-guru itu sudah bersertifikasi. Ya, artinya dari masing-masing kecamatan yang ada di wilayah kita Kabupaten Katingan ini sudah rata-ratanya ada yang pasti ada itu, Pak, pasti ada sertifikasi gurunya. Nah, itu maksud saya. Artinya sekalipun itu sistemnya dengan tes bahasanya prosesnya untuk mendapatkan sertifikasi itu, namun puji Tuhannya ya pemerataan sudah di wilayah kita. Inilah yang saya bilang. Artinya usaha yang sungguh-sungguh itu tidak akan mengkhianati hasilnya. Betul sekali. Karena gurunya sudah merata sertifikasi, artinya siswanya pun akan berprestasi. Harapan kita seperti itu. Sudah terbukti Pak, sebagian dari contoh yang saya bilang tadi. Nah, kedepannya ini kan terus dijaga. Bahkan harapan kita semua guru di Katingan ini di bawah wewenangnya Disdik. Kedepannya ya semoga semua bisa mendapatkan sertifikasi guru. Nah, itu dia. Selain itu juga saya berbicara sedikit. Boleh nggak saya tambahkan sedikit? Boleh. Terkait dengan sertifikasi. Sertifikasi ini di samping memang itu suatu syarat mutlak sebenarnya bagi seorang pendidik. Dan semakin kesini semakin ketat sebenarnya. Karena suka tidak suka yang namanya seorang guru, seorang pendidik itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu semakin kesini persyaratan kalau disebut menjadi guru itu memang harus uji kompetensi sebenarnya. Semakin ketat sini. Mohon maaf kalau Bapak Ibu guru yang sudah lama mungkin yang penting jadi guru gitu. Kalau sekarang enggak lagi. Semakin ketat. Artinya jangan gitu. Jadi kan sekarang itu apalagi sekarang era digital, digitalisasi. Jadi
memang kalau kita tidak ngikuti zaman kita akan terlindas sendiri gitu. Tertinggal, ya. Oleh sebab itu apa namanya sertifikat kompetensi sertifikat seorang guru itu sangat penting. Ya. Di samping dia keuntungan secara kualitas, keuntungan dia dapat tunjangan. Nah, kesejahteraan tadi saya bilang. Kesejahteraan tadi. Jadi pemerintah menuntut kualitas. Ya, Ada rewardnya. ada harga. Ada harga. Betul. Jangan lupa itu 1 bulan gaji. Iya. Gaji pokok itu. Ini harusnya berlomba-lomba dong. Betul sekali. Kemudian ini Pak, yang pengen saya tahu juga. Karena kita tahu sendiri ada negeri, ada swasta. Betul. Apakah pemberlakuannya juga sama untuk yang swasta? Dalam artian juga di bawah wewenang dari Disdik gitu. Betul. Jadi sama ya. Sama. Oke. Sama. Tapi ini beda lagi nih, lanjut nih Pak ya. Iya. Oke, untuk sertifikasi. Tapi jangan lupa itu memang yang saya tahu itu untuk guru negeri gitu. Untuk guru swasta ya, tapi dari sisi penghasilannya beda itu. Oh. Ya. Ya, oke. Jadi oke Pak, dapat dipahami itu. Kemudian ini lagi. Selain itu, kalau memang istilahnya untuk kesejahteraan ini gurunya juga kalau sertifikasi itu akan menambah istilahnya ya boleh dikatakan pemasukan atau gaji lah penghasilan. Ya, dari resmi Nah, itu. kemudian juga dari pemerintah kita di bawah komando Presiden kita Jokowi juga memberikan dana PLOS. Ya, Artinya ini juga menunjang untuk pendidikan. Betul. Secara khususnya. Iya. Nah, terkait dengan itu, apakah pemerataan untuk Kabupaten Katingan sudah terlaksana dengan baik atau bagaimana? Sudah terlaksana dengan baik. Seluruh sekolah negeri bahkan swasta itu yang hampir ya kalau swasta di atas 80% menerima dana BOS. Artinya ada yang tidak menerima atau menolak bahasanya, atau memang tidak masuk apa? Kayaknya mungkin belum memenuhi syarat yang pertama. Yang kedua ada yang memang menolak. Karena saya boleh kasih contoh ya, seperti SD Katolik Kanosa. Karena mereka kan ada bantuan dari yayasannya, sehingga mereka enggak mau doubling gitu. Mandiri mereka. Enggak mau ditawarkan padahal sekolahnya baik gitu. Betul. Nah, itu. Tapi dalam hal ini pun pemerintah sudah peduli gitu. Sudah membuka diri gitu kan. Membuka diri. Kita tawarkan, enggak ada istilah itu sekolah negeri, sekolah swasta, enggak ada istilah. Tapi kita pun tidak bisa memaksa gitu Pak ya. Tidak bisa memaksa. Baik. Ya. Kalau gambaran secara umum Pak, untuk SMP, SD di Katingan ini ada berapa banyak? Oh siap, ya. Untuk PAUD ini memang lebih banyak yang swasta. Jangan lupa PAUD ini terdiri dari TIKA ada di situ, KB kelompok bermain di situ. Jadi semuanya disebut dalam satu lembaga PAUD namanya. PAUD itu adalah pendidikan anak usia dini. Nah, untuk PAUD kurang lebih 184 atau kurang lebih 200 satuan pendidikan di Katingan. Sekatingan. Okay. Itu dari kurang lebih 200 itu yang negerinya cuma 11. Ya, jadi TIKA negeri itu TKN namanya, TIKA negeri pembina itu di seluruh Katingan ini cuma ada 11. Jadi selebihnya itu swasta. Nah, kalau untuk SD data terakhir itu 214 satuan pendidikan. Sedangkan untuk SMP 82 sekolah itu. Ini untuk legal standing dari masing-masing sekolah setiap levelnya ini dalam bahasanya sudah diverifikasi gitu Pak ya? Sudah. Dia harus memiliki izin operasional baik swasta maupun negeri, itu harus ada izin operasionalnya. Tapi ada nggak di tempat kita Katingan ini yang belum terverifikasi? Mungkin ada. Saya nggak bisa memastikan. Betul. Karena terutama untuk PAUD, tapi kalau SD, SMP itu semua
semua. Karena kita juga mendata untuk BOS itu tadi. Iya betul. Harus diyakinkan bahwa semua sekolah harus mendapat BOS semua itu. Jadi kita harus mendata itu. Oke Pak. Nggak berasa ini. Kalau kita ngomong terus ini nggak berkurang Pak kopinya. Monggo kita minum dulu Pak. Ya. Inilah ngobrol Pak, ngobrol asik jadi kita ngomong. Terima kasih. Seruput ini. Jadi baik Pak Kadis, luar biasa. Begitu banyak informasi yang saya ketahui tentang dunia pendidikan. Siap. Namun bagi saya, karena saya juga punya anak, berharap yang terbaik sebenarnya. Karena banyak sekolahan kan, ada kata di sini baik, di sini baik. Tentunya sesuai dengan apa yang kita bahas. Kalau memang sudah sumber daya manusianya, tenaga pendidiknya itu sudah istilahnya mantap, mau dia sekolah di mana saja pasti anak didiknya akan mantap juga. Sebenarnya seperti itu. Ya. Sementara tadi sempat saya garis bawahi, Kanosa itu baik kata Pak Kadis. Artinya sudah ada penilaian istilah. Betul. Dan ini bukan kaleng-kaleng menurut saya. Karena kalau Kanosa di mana aja kita ketahui, karena memang sistem mereka juga memang ya itu tadi mandiri, independen gitu. Betul. Kan. Dan mereka tidak istilahnya. Mungkin saya nanggapi itu, saya bukan ingin mempromosi salah satu sekolah gitu. Ya. Karena dan ini tidak membandingkan. Untuk memicu yang lain. Betul. Itu kan untuk melihat bagaimana sekolah itu punya kualifikasi, yaitu dari akreditasinya. Ya betul. Itu SD Kanosa baru 5 tahun berdiri di Katingan sudah akreditasi A, itu level tertinggi itu. Sementara sekolah-sekolah negeri, saya harus akui, bahkan banyak yang belum terakreditasi. Masih tertinggal. Tapi itu bukan jadi Pak. Artinya itulah bagian dari tantangan. Tantangan. Semoga Bapak tetap baik, semangat memperjuangkan dunia pendidikan pendidikan. Kemudian ini Pak, yang tidak kalah penting, yang tidak bisa kita lepaskan juga. Karena ini sebentar lagi memasuki tahun ajaran baru, artinya menerima murid baru gitu ya. PPDB ya. Apakah di Kabupaten Katingan masih berlaku sistem zonasi itu? Saya kira masih sepanjang itu diperlukan gitu. Kenapa saya katakan masih diperlukan? Untuk pemerataan satuan pendidikan yang lain. Siapa tahu kan di lokasi terdekat itu ada sekolah, kenapa harus jauh-jauh ke sekolah yang lain gitu, sementara ada yang di dekatnya itu, ya dengan konsekuensi bahwa sistem atau kualifikasi sekolahnya harus baik juga. Sekolah yang baik pasti akan diminati semua orang gitu. Nah inilah makanya ini hal yang tidak bisa dilepaskan menurut saya sangat penting Pak. Kenapa saya tanyakan? Artinya sempat saya singgung tadi, pengennya sekolah di sini karena bagus sekolahnya. Betul. Kebanyakan orang tua kan seperti itu. Betul. Pak. Dalam artian ketika sistem zonasi ini berlaku, sementara sekolah yang diinginkan bukan masuk areal atau wilayah dari zonasi itu, ini bagaimana? Iya. Kita tidak juga terlalu memaksa gitu, karena ada alasan-alasan tertentu mungkin dari orang tua atau siswa sendiri, misalnya dia nggak memilih yang zonasinya dia gitu, tetapi kita memang sudah menetapkan. Tapi nggak polemik dong Pak, nanti satu bisa kok yang lain enggak, nanti gimana? Ya ada sih. Sejauh ini belum pernah terjadi itu ya. Ada sih riak-riak kecil gitu, tetapi tidak semuanya menjadi gejolak yang besar karena itu kan bukan kehendak Katingan sendiri. Jadi mohon maaf saya potong Pak, jangan kesannya nanti kita memang ini ngobrol santai Pak, tapi dalam analisa saya. Jangan-jangan itu anak lewat belakang kok bisa masuk di situ sementara. Nah, menghindari asumsi opini-opini yang seperti itulah yang saya maksud. Kenapa tidak diperketat aja? Kalau memang nggak bisa sistem zonasi, memang harus zonasi ya harus zonasi. Gitu. Maksud saya tadi seperti awang-awang ya. Maksud saya
kan tidak harus kita memaksakan, tetapi jangan sampai terjadi ada lewat belakang, lewat ini itu nggak boleh seperti itu. Selama kita nggak tahu, Pak. Ya, kita kan secara formal kan inilah yang saya bayangkan itu, Pak Kadis. Akhirnya beropini yang paling buruk saya kan. Karena kita tahu sendiri sistem zonasi itu memang harus kita ikuti sebenarnya. Tapi ya itu tadi kembali, namanya orang tua ini mengharapkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Iya. Nah itu dia. Sepanjang alasannya tapi cukup jelas dengan persyaratan tertentu gitu, boleh gitu ya. Bukan semua maunya kita. Ya. Nah ini sebagai gambaran Pak Mandau, tahun ini rencana kami mau memperketat zonasi untuk SMP 2, SMP Negeri 2 dengan SMP Negeri 3. Karena mungkin seperti yang kita bincangkan tadi, orang tua siswa itu kan mencari menurut image-nya dia sekolah yang baik, walaupun dia lewat saja sekolah yang terdekat. Nah ini karena ini ada ada dinamika di Dinas Pendidikan terkait dengan SMP 3 yang di PAL 30 itu, rupanya anak-anak sekitar PAL 30 tuh ke SD 2 di Kerengpangi itu. Padahal ada SD 3 di sana. Kok jadi enggan di sana? Itu karena tahun ini rencana sehubungan dengan PT Bisma itu mau mengusulkan ke kita untuk membuka SMP, karena rata-rata siswa SMP 3 itu dari Bisma, di sekolah di SMP 3. Kalau nanti SMP 3 anak-anak lulusan SD di perusahaan Bisma itu sudah ada di sekolah SMP di Bisma, otomatis siswa di SMP 3 nanti sedikit, minim. Itu kan berpengaruh ke bosnya. Kan bos itu melihat jumlah siswanya. Oleh sebab itu nanti untuk tahun ajaran 2023-2024 ini kami mau menganjurkan untuk memperketat zonasi. Jadi yang wilayah masuk SMP 3 harus masuk SMP 3 gitu. Nah itu dia, sepakat Pak. Jadi dengan kita ngobrol begini Pak ya, harapan kita masyarakat melihat apa yang nanti kita tayangkan di media sosial. Artinya jangan khawatir, karena para tenaga pendidik di Katingan ini seperti yang kita gambarkan tadi sudah memiliki sertifikasi dan merata juga. Jadi jangan khawatir. Saya pribadi pun sekarang sudah berpikir, karena memang tenaga pendidiknya ini udah mantap, nggak mungkin lah istilahnya kembali lagi kepada anak, karena si anak pun tidak terlepas dari orang tua. Dalam artian selama di sekolah ya memang tanggung jawab guru kan, dewan guru. Tapi begitu lepas dari sekolah ya peran dan tanggung jawab orang tua lah yang untuk mengendalikan bagaimana si anak. Apalagi kita ketahui zaman sekarang sangat sulit dikendalikan. Jarang kita melihat membaca buku, tapi kalau megang handphone anak-anak luar biasa. Nah ini menjadi tantangan kita bersama Pak Kepala Dinas Pendidikan. Bagaimana mindset ini kita rubah menjadi prestasi di pendidikan kembali seperti dulu istilahnya kan. Kemudian ini ya Pak Kadis, untuk memicu, menurut saya nih untuk memicu supaya tertarik dengan dunia pendidikan ini, lebih giat belajar. Artinya ada nggak beasiswa atau reward untuk siswa atau pelajar yang berprestasi? Selama ini karena Dinas Pendidikan tidak ada kewenangan untuk mengelola beasiswa gitu. Yang sepengetahuan saya belum ada sih di Katingan ya. Cuma untuk siswa yang kurang mampu ada. Nah, itu disebut dengan PEP, Program Indonesia Pintar itu. Tapi itu kan melalui pusat. Melalui pusat. Ya setidaknya ini harus balance menurut saya. Artinya kalau memang ada prestasi untuk memicu siswa ini, ya karena saya sendiri khawatir melihat anak saya itu kalau sudah di rumah handphone aja.
Ya. Aduh, hampir sebagian besar anak ini. Sekarang itu. Jadi kalau itu menjadi tantangan berat itu. Kita tanya masalah pelajaran di sekolah, dijawab ya dijawab. Cuman ya itu tadi, kesannya untuk giat belajar itu kalah dengan jam untuk bermain game. Meskipun ada benar belajar setengah jam, main game 2 jam. Ini kebalik. Iya. Nah, siapa tahu kalau memang ada reward itu prestasi itu mungkin jadi pemicu menurut saya. Itu benar, cuma sementara ini mungkin saya tidak tahu persis. Di sekolah sebenarnya bisa itu karena dari dana BOS untuk penghargaan kepada anak-anak itu. Tetapi yang perlu saya sampaikan di sini. Tapi mohon maaf saya potong nih Pak Kadis, jangan nanti salah arahnya dana BOS. Jadi karena pembicaraan kita seperti ini menjadi masalah. Ini itu benar, apalagi ini kan kita bicara di lembaga penegakan hukum. Yang penting di BOS itu ada juknisnya. Betul. Dan di juknis itu ada disebut dengan arkas. Itu semacam kalau itu kan term of kerangka acuan. Bisa kalau memang diarahkan sesuai arkasnya ada, boleh. Asal kalau pertanggungjawabkan jelas gitu ya. Bisa beda dengan arkas itu yang salah. Iya, baik. Ya, itu. Menarik sekali sebenarnya. Ada banyak hal yang perlu kita bahas nih Pak Kadis ya. Cuman karena memang waktu kita terbatas juga, sehingga demikian saya berharap kepada Pak Kadis untuk memberikan edukasi atau himbauan terutama kepada adik-adik pelajar kita dalam kesempatan ini supaya lebih giat lagi belajarnya dan meraih prestasi cita-cita mereka. Monggo Pak Kadis sebelum kita akhiri. Mungkin saya diberi waktu ya. Yang pertama secara umum gambaran dunia pendidikan kita secara nasional bahwa ada transformasi dalam bidang pendidikan, yaitu transformasi kurikulum dari sebelumnya K13, kurikulum 13, sekarang oleh Menteri yang disebut Mas Menteri ada program kurikulum merdeka. Nah, di kurikulum merdeka ini intinya menciptakan profil pelajar Pancasila. Ya, otomatis kalau profil pelajar Pancasila menjadi generasi-generasi yang berakhlak di masa depan. Kemudian terkait dengan bagaimana pelajar itu merasa nyaman di sekolah, makanya ada program Merdeka Belajar. Oleh sebab itu guru-guru, ada istilah sekarang itu guru-guru harus mengikuti guru penggerak. Bagi guru penggerak ini wajib mengajarkan kurikulum merdeka. Nah, kurikulum merdeka ini adalah bagaimana cara proses belajar mengajar yang menyenangkan, jadi tidak membosankan bagi peserta didik nanti. Jadi saya kira nanti anak-anak tidak punya waktu lagi untuk main-main kalau merasa belajarnya itu menyenangkan, tidak membosankan. Ini sudah banyak buktinya bahwa begitu guru penggerak mengajarkan bagaimana cara belajar yang menyenangkan, lupa lagi dengan permainan, kemudian dia rindu sekali dengan bapak ibu guru yang mengajar tadi. Ditinggalkan sehari aja rindu mereka dengan guru ini. Jadi kita berusaha menuju ke situ. Kemudian terkait dengan reward tadi untuk guru, sebenarnya kembali saya menyampaikan di sini, sebenarnya tidak ada alasan lagi untuk tidak aktif, tidak disiplin. Ini walaupun pintar, kalau tidak disiplin kan yang rugi kan masyarakat juga. Itu di samping misalnya dia dapat serti, dia oleh pemerintah daerah sudah ada TPP-nya Pak, tambahan penghasilan. Ada lagi ya? Ada lagi dari daerah itu. Ini untuk gurunya? Untuk gurunya. Kita bicara guru dulu. Betul. Kemudian untuk daerah khusus, disebut dengan tunjangan khusus, itu dapat lagi mereka Pak, 1 bulan gaji untuk daerah-daerah yang tertinggal itu.
Semua level. Semua level. PAUD, Jadi TK, SD, SMP itu Pak ya. Betul. Jadi dari sisi reward itu melalui pemerintah pusat maupun pemerintah daerah rasanya sudah cukup lah untuk memperhatikan kesejahteraan guru. Jadi pada kesempatan ini kami atas nama pemerintah daerah Kabupaten Katingan, khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan, menghimbau kepada anak-anak, anak sekolah untuk belajar lebih giat, karena masa depan bangsa, masa depan daerah ini ada di tangan adik-adik semua gitu. Dan adik yang saat ini mungkin masih di bangku TK, SD, PAUD, pada saatnya nanti pada usia Indonesia berumur 1 abad tahun 2045, maka akan tercipta generasi-generasi emas. Amin. Indonesia. Amin. Khususnya dari Kabupaten Katingan. Amin. Dan kami dari unsur Dinas Pendidikan pemerintah daerah Kabupaten Katingan berusaha sebaik-baiknya mengelola bidang pendidikan ini sesuai dengan kemampuan anggaran kita untuk melaksanakan program yang memang lebih berpihak kepada anak-anak, kemudian kegiatan sekolah gitu. Amin. Ya, itu. Tentunya ini juga perlu dukungan dari semua pihak. Dan mungkin tambahan lagi untuk anak ini bukan hanya pintar secara inteligensia, tapi juga pintar secara moral gitu. Jauhilah dari penggunaan obat-obat terlarang, bahkan rokok, minuman keras itu sangat merugikan kesehatan maupun akan merugikan diri sendiri gitu. Iya, betul Pak. Inilah juga bagian dari sinergitas kita Pak. Karena kami juga sering melakukan sosialisasi selama kita memang terlepas dari masa pandemi ini, kami sudah sering melakukan sosialisasi baik itu di tingkat SD, SMP dan SMA tentang masalah kenakalan remaja tentunya. Sesuai dengan usia mereka, menghindari pergaulan bebas, penggunaan obat-obatan terlarang, apalagi narkoba dan sebagainya. Betul. Artinya hindarilah yang negatif itu. Betul. Baik Bapak, artinya sudah banyak hal yang kita bicarakan dalam ngobrol asik ini. Semoga apapun yang kita bicarakan terkait dengan masalah pendidikan Kabupaten Katingan dapat menjadi sebuah informasi yang sangat berguna untuk masyarakat kita, untuk adik-adik pelajar kita, supaya Katingan ke depannya akan terus maju dan lebih baik lagi, bahkan unggul di dunia prestasi masalah pendidikan. Amin. Sebelum saya tutup, saya mohon maaf apabila selama kita ngobrol asik ini Pak ada kata-kata mungkin sikap tingkah laku yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Ngobras Jaya. Terima kasih. Terima kasih.